Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke kuliah statistik asik bersama dengan Ibu Iwin Astuti. Oke, di video kali ini kita akan belajar mengenai uji rata dua rata-rata menggunakan SPSS, yaitu kita menggunakan independent t-test. Nah, di mana dia menguji signifikansi atau perbedaan rata dua kelompok yang saling bebas, begitu ya. Jadi kita punya perlakuan untuk dua kelompok tertentu, kemudian masing-masing kelompok kita beri masing-masing kelompok kita beri sebuah perlakuan, kemudian kita cari rata-ratanya, dan hasil daripada ratanya itu kita analisis mana yang lebih baik, gitu ya. Nah, berikut misalnya ada sebuah masalah tentang penelitian ingin menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak memiliki leadership skill yang sama. Jadi dia mengambil 12 perempuan dan 16 laki-laki. Datanya adalah sebagai berikut. Nah, pertama, perhatikan untuk kita independent sample t-test, kita buka dulu SPSS ya. Setelah kita buka SPSS, perhatikan sebelum kita masukkan data di variable view-nya, perhatikan kita punya data yaitu tadi tentang leadership skill. Nah, kemudian ada kelompok laki-laki, jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan. Jadi variabelnya ada variabel leadership skill dan juga variabel jenis kelamin, begitu ya. Nah, variabel leadership skill atau kemampuan kepemimpinan itu dia merupakan data kuantitatif, sehingga nanti di measure-nya kita ganti dengan skill. Kemudian yang di baris kedua itu adalah jenis kelamin, variabel jenis kelamin. Saya ulangi, variabel pertama adalah leadership skill, variabel kedua adalah jenis kelamin. Jadi baris pertama kita tulis leadership skill, baris kedua kita tulis JK atau jenis kelamin, gitu ya. Boleh di sini saya singkat. Perhatikan di variable view, saya tulis di sini leadership skill. Perhatikan di SPSS kita tidak mengenal ini nih ya, spasi, dia tidak mau spasi, dia pakainya underline ya. Leadership. Nah, kita pakai garis bawah skill. Nah, kemudian yang bawah itu kita JK atau terus jenis kelamin juga nggak apa-apa, saya singkat JK. Perhatikan, karena jenis kelamin adalah data kualitatif, yaitu perempuan maupun laki-laki, dan dia data bergolong yang tidak bisa digolongkan, tidak punya derajat apapun, maka di sini measure-nya kita pilih yang nominal ya, dan desimalnya tentu saja 0 karena dia bukan data kuantitatif. Kemudian ini nominal karena dia ingat ya kemarin, kalau nominal itu dia data yang bergolong tetapi tidak mempunyai tingkatan apapun. Dan leadership skill adalah nilainya skill karena dia kuantitatif. Kemudian rata data view-nya leadership skill kita masukkan satu-satu. Kita bisa copy paste dari Microsoft Word database kita. Kita masukkan dulu yang perempuan. Nah, di sini ya, di SPSS kita copy paste. Oke, Ctrl V. Kemudian perhatikan di JK-nya jenis kelamin ini kita bisa tulis P atau kita bisa gunakan kode 1 bebas karena ini hanya kode saja. Nilai 1 tidak berarti sebuah angka 1, hanya kode. Boleh perempuan gitu juga boleh. Nah, di sini jadi menandakan bahwa nilai ini adalah nilainya perempuan. Kemudian kita copy lagi yang laki-laki di sini ya. Nah, di bawahnya sini kita Ctrl V. Yang laki-laki kita kasih kode 2. Nah, nanti kalau ada misalnya kita punya kelas A, B, C itu ya, boleh dikasih kode A, B, C ataupun 1, 2, 3, hanya sebuah kode saja, tidak berarti apapun. Jadi di sini adalah nilainya. Jadi misalnya kita mau menguji 3 kelompok gitu ya, ada nilai tertentu, nilainya taruh sebelah kiri, kemudian yang di sebelah kanan itu adalah kode
kelompoknya. Jadi itu nilai untuk kelompok berapa. Oke, sudah selesai. Kita tulis datanya, kemudian kita lakukan uji analisisnya. Perhatikan, kita menggunakan alfanya 5%. Berarti taraf ini ketelitiannya adalah 95%. Kita punya 100% taraf kemungkinan yang ada. Kemudian kita errornya adalah 5%. Dan kemudian berarti kita teliti sebesar 95%, yaitu 100% dikurangi alfa. Nah, itu nanti yang akan dimasukkan ke pengujian itu ya. Nah, untuk ujinya sendiri itu kita menggunakan ini ya, independent sample t-test. Jadi analyze, kita compare means, karena yang kita compare adalah rata-ratanya. Perhatikan independent sample t-test di sini. Nah, tes variabelnya ini adalah variabel yang mau kita uji, leadership. Jenis kelamin adalah grupnya, ada jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Perhatikan di sini jenis kelaminnya ada tanda tanya. Kita tulis di definite group. Nah, untuk grup 1 itu lihat yang kita masukkan tadi adalah angka 1. Grup 2 yang kita masukkan adalah angka 2 sesuai yang kita masukkan kodenya. Kode grup 1 adalah 1, kode grup 2 adalah 2. Kita klik continue. Nah, perhatikan lagi, hati-hati di sini kita masih ada option. Ini ada confidence interval percentage. Jadi ini adalah presentasi dari ketelitian kita, yaitu 100% dikurangi alfa. Kalau alfanya 1%, berarti nanti confidence intervalnya adalah 99%. Kita klik continue, kemudian oke. Nah, akan muncul seperti ini ya. Nah, tinggal di copy paste di Microsoft Word saja. Hasilnya seperti ini, perhatikan. Datanya sama seperti yang tadi ya. Nah, kita hanya mengecek signifikansi ini ya, yang two-tailed ya. Yang independent sample t-test yang kita ambil yang di sini, tapi yang bagian atas saja. Perhatikan, yang baris atas ya, di equal variance assumed ini ya, di equal ini di baris yang pertama gitu. Nah, cara membacanya, jika signifikansi ini ya lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Kalau kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Perhatikan di sini signifikansinya adalah 0,972. Oke, maaf sebelumnya. Untuk independent sample t-test kita karena ada dua kelompok yang diuji, maka sebenarnya dia mempunyai uji prasyarat, yaitu selain datanya berasal dari populasi normal, dua kelompok tersebut itu juga harus homogen gitu ya. Nah, pertama di yang paling ini kita lihat tabelnya di sini. Nah, di signifikansi ini level test for equality of variable, kualitas daripada variabelnya itu. Nah, kita lihat di situ dia signifikansinya ini dia menunjukkan homogenitasnya. Perhatikan ini ya. Yang ini yang signifikansi ini dia menunjukkan homogenitas ya. Dia menunjukkan homogenitas. Jadi pertama di sini dulu harus homogen, artinya di sini nilainya harus lebih besar daripada alfa, yaitu yang kita ambil tadi 0,05. Nah, sudah lebih besar daripada alfa, berarti yang di sini baru kita bisa memakai hasil daripada pengujiannya gitu. Jadi syaratnya yang di sini harus lebih besar daripada alfa atau homogenitasnya. Nih ya. Nah, homogenitasnya di sini karena dia 0,368, kalau dia lebih besar alfa, H0-nya diterima atau dia homogen. Kalau dia tidak kurang dari alfa, dia tidak homogen. Jadi syarat pertama di signifikansinya harus lebih besar daripada alfa. Sudah dipenuhi, kita ke ini yang signifikansi yang 2 ekor begitu ya. Karena 2 ekor maka kita bandingkan dengan alfanya, yaitu setengah alfa atau
atau alfa per 2. Kita alfanya tadi 0,05, jadi alfa per 2 adalah 0,025. Nah, untuk independence multitest, hipotesis H0 akan diterima jika signifikansinya tadi ini adalah nilai probabilitas ya, sebenarnya lebih besar daripada setengah alfa, H0 diterima. Kalau kurang dari H0 ditolak. Ini ya, karena tadi signifikansi ini 2 ekornya 0,972 itu kurang dari setengah alfa, 0,025 ya di sini. 0,025 kurang deh, dia lebih besar ya. Nah, perhatikan, kalau lebih besar dia H0 diterima. Oke, saya ulangi. Di sini 0,972 dibandingkan dengan setengah alfa 0,025. Berarti dia lebih besar. Kalau lebih besar, maka nilai H0-nya diterima. Artinya, perhatikan tadi, kita mau menguji apakah laki-laki itu berbeda dengan perempuan, maka H0-nya kalau diterima berarti dia tidak ada perbedaan ya. H0-nya jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap leadership skill. Yang kedua, jenis kelamin berpengaruh. Artinya laki-laki perempuan tidak sama dengan leadership skill-nya tidak sama begitu. Karena H0-nya diterima, maka laki-laki dan perempuan mempunyai leadership skill yang sama gitu. Jadi di sini kesimpulannya jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap leadership skill. Oke, semoga bisa dipahami untuk uji SPSS ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.